bangsa menurut Dr. Satiman Wirjosanjojo. Sewaktu Indonesia tidur, under which pengajaran agama di pesantren sudah mencukupi keperluan umum. Akan tetapi setelah Indonesia bangun, maka diperlukan adanya sekolah tinggi agama. Ini adalah contoh-contoh murid-murid zaman dulu belajar. Selama berabad-abad Islam berkembang di Nusantara. Pendidikan agama Islam dikembangkan di pesantren-pesantren dengan metode tradisional, khususnya pada masa kolonial. Kemajuan era modern menuntut umat Islam untuk mengembangkan ilmu dan pendidikan yang relevan dengan semangat zaman. Pendidikan tinggi telah mulai diselenggarakan oleh kalangan Eropa di tahun 1920-an di Bandung dan di Jakarta. Namun demikian, pendidikan tinggi berbasis kebangsaan dan keislaman masih merupakan harapan besar yang belum terwujud. Ini adalah contoh Majelis Islam ala Indonesia (MIAI) yang kemudian menjadi Majelis Sujero Muslimin Indonesia (Mas Joemi) adalah organisasi yang secara konsisten mengupayakan berdirinya sekolah tinggi Islam. Setelah cukup lama menyelenggarakan pendidikan berbasis Islam secara modern untuk tingkat dasar dan menengah, pada muktamarnya yang ke-25 di Jakarta, Muhammadiyah memutuskan untuk mendirikan sekolah Islam tinggi Fakultas Dagang dan Industri. Para perintis bukan hanya menginginkan untuk memberi universitas di tingkat nasional, tetapi beraspirasi untuk membentuk perguruan tinggi di tataran internasional. Aspirasi ini banyak mendapatkan inspirasi dari Universitas Al-Azhar di Kairo sebagai universitas tertua dan terkemuka di dunia. Terlebih beberapa tokoh pendiri ini juga belajar di Al-Azhar. Gedung perpustakaan Islam ini sangat perlu didirikan berhubung dengan maksud hendak mendirikan sekolah tinggi Islam seperti Al-Azhar di Kairo negeri. Disitulah nanti pelajar-pelajar Islam bisa meminjam buku jam perlu bagi pelajaran, dan di situ pula orang-orang dari luar negeri bisa mendapatkan keterangan yang dikehendakinya tentang sejarah Islam dan lain-lain di negeri ini. Menggalang upaya menuju cita. Menurut Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyambut pembentukan panitia pendirian Sekolah Tinggi Islam Harian Asia Raya 24 November 1944. Indonesia merdeka, jalan sedang kita bentuk haruslah berdiri di atas landasan teguh kokoh, baik lahir maupun batin, untuk meninggikan derajat rakyat yang berarti pula berkokoh dasar negara Indonesia. Kami mengharapkan semoga sekolah tinggi Islam yang didirikan di tanah air kita sendiri itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang cerdas, cakap, dan pertama. Kemudian di sini ada para panitia pendirian sekolah tinggi Islam. Yang pertama ada Dr. Satiman Wirjosanjojo, yang kedua ada Kiai Haji Abdul Wahab, ketiga ada Kiai Haji Wahid Hasim, dan yang keempat Dr. Andes Muhammad Hatta, yang kelima Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, yang keenam Muhammad Nasir, dan yang terakhir Kiai Haji Mansur. Ini adalah tokoh-tokoh petinggi pendirian Sekolah Tinggi Islam. Sekolah Tinggi Islam Jakarta, Kaikyo Daigaku. Sekolah Tinggi Islam akan dibuka secara resmi pada hari Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan datang, yaitu tanggal 8 Juli 2605. Yang akan diterima menjadi pelajar ialah murid-murid tamat sekolah menengah tinggi SMT atau yang sekolahnya atau pengetahuannya sederajat dengan SMT. Murid ini harus tahu bahasa Arab sekedarnya. Murid-murid tamat madrasah Islam menengah jika pengetahuannya dianggap setara dengan murid-murid SMT.
Untuk murid-murid yang tidak memenuhi syarat sub A dan sub B diadakan pendidikan pendahuluan selama 1 tahun. Uang sekolah buat pelajar adalah F80 rupiah dalam 1 tahun sekolah. Uang sekolah buat pelajar luar biasa top order adalah F10 rupiah. Buat setiap pelajar dalam 1 tahun sekolah. Pelajar luar biasa ini boleh mengikuti paling banyak 3 jenis pelajaran. Di sini kita bisa lihat ada ujian masuk calon mahasiswa diikuti oleh lebih dari 150 orang pelajar. Pintar pelajar lulusan sekolah menengah tinggi diuji dalam ilmu keislaman, sementara lulusan madrasah dan pesantren diuji dalam pengetahuan umum. Di sini ada Bapak Rektor Sekolah Tinggi Islam pada zaman itu, atau bisa dibilang pendiri UII, yaitu KH Abdul Kahar Muzakir. Ini fotonya. Kalau kita lihat di sini ada tanggalnya 27 Rajab, itu sekitar 8 Juli 1945. Sekolah Tinggi Islam resmi dibuka dengan pekik Allahu Akbar yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan doa yang dipimpin oleh KH Mas Mansur. Sekolah Tinggi Islam dinyatakan dibuka di kantor Muas Jumi, Jakarta, tepat pada peringatan Isra Mi'raj. Ini adalah salah satu contoh lambang UII pada awal berdiri pada zaman itu, 1962, dan ini adalah contoh lambang UII pada zaman sekarang atau generasi kedua. Berdasarkan keterangan saksi mata, andong milik Mbah Karto ini adalah alat transportasi untuk mengantar rektor menuju kampus UII pada zaman itu. Ini adalah mesin ketik roll panjang pada zaman itu di kampus pusat UI di Jalan Cikditiro. Ini adalah mesin stensil manual yang melayani kampus UI cabang Solo pada tahun 60-an. Ini adalah salah satu dan beberapa contoh skripsi pada zaman itu. Ini adalah mesin stensil elektrik Fakultas Ekonomi UI pada zaman itu. Ini adalah kursi kampus pada zaman itu, yaitu sekitar tahun 1955 sampai 1969. Begitu juga yang itu. Ini adalah mesin hitung administrasi keuangan di Fakultas Ekonomi UI pada zaman itu. Ini adalah komputer pertama merek Radio Shack ini yang berukuran 8 inci, dan komputer pertama UI. Ini adalah buku-buku pada zaman itu, pada cabang Solo, Surakarta zaman itu.